Percayailah apa kata Tuhan dan bukan apa kata dunia. Percayailah firman Tuhan dan bukan slogan-slogan dunia. Sebab apa yang kita percayai itulah yang akan menentukan sikap dan tindakan kita. Dengan kata lain, jika kita mempercayai sesuatu yang negatif, maka sikap kita pun menjadi negatif. Dan tindakan kita akhirnya menjadi negatif. Dan kalau tindakan kita menjadi negatif, maka hasilnya pasti negatif juga. Mencari uang itu sulit, sesulit menggali dengan jarum. Tapi begitu mendapatkannya, maka uang itu habis dengan cepat. Secepat air meresap ke dalam pasir. Mari kita bahas satu persatu. Benarkah mencari uang itu sulit? Pada umumnya memang terlihat demikian. Tiap tahun saja itu ada ratusan ribu lulusan sarjana menganggur. Mereka yang terpelajar dan punya titel tinggi pun itu ternyata sulit juga untuk mencari pekerjaan. Kalaupun mau buka usaha sendiri, itu juga bukan perkara yang mudah. Akhirnya kita mendengar orang berkata, cari uang itu sulitnya minta ampun. Kalau mau sukses, harus cari uang sampai jumpalitan. Makanya sampai ada istilah 12P. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pundak pegel-pegel, pala puyeng-puyeng. Realita menyodorkan kepada kita, cari uang itu memang sesulit menggali dengan jarum. Tapi hal seperti itu tentunya tidak perlu kita imani, bukan? Daripada percaya apa kata dunia, bukankah lebih baik kalau kita mempercayai apa kata Tuhan untuk hidup kita? Kita harus percaya bahwa di dalam Kristus kita ada di dalam anugerah Allah, kita hidup di dalam berkat Allah. Seperti yang dikatakan Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ayat ini jelas bukan mengajar kepada kita untuk kita jadi orang Kristen yang bermalas-malasan. Tetapi ayat ini justru menekankan kepada kita bahwa berkat itu sesungguhnya datang daripada Tuhan semata. Kita harus percaya bahwa kita punya Bapa yang baik, yang selalu memelihara akan hidup kita. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, yang mana hikmat itu akan membuat kita cakap di dalam pekerjaan kita. Orang yang cakap dalam pekerjaannya itu akan diburu, akan dicari, dan akan mendapatkan sumur berkat yang akan terus memancar. Firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 29 bahkan berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saya ulangi, Bapa memelihara hidup kita. Anugerah Tuhan akan menolong kita. Dan hikmat Tuhan akan membuat kita mendapatkan sumber berkat yang terus memancar. Lalu benarkah uang yang sudah dicari dengan susah payah itu akan habis dengan cepat? Sebenarnya tidaklah demikian. Sebab itu sangat tergantung bagaimana kita mengelolanya. Jika kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik, maka benar uang itu bisa habis dengan waktu yang sangat cepat. Secepat air meresap ke dalam pasir, langsung hilang tanpa tersisa. Kalau kita boros dan ngawur dalam mengelola uang, maka itulah yang terjadi. Soal boros dan bagaimana mengelola uang dengan bijak, saya juga sudah membuatkan video buat Anda. Anda kalau belum lihat video ini, Anda bisa tonton lagi video ini. Saya ingin memberikan pemahaman kepada Anda seperti ini. Bukan seperti air yang meresap ke dalam pasir dan uang kita habis dengan cepat. Tetapi itu seperti kita menggali sebuah sumur yang baru dan kemudian kita mendapatkan hasil dari investasi yang kita lakukan itu. Percayalah, uang kita tidak berkurang, tapi malah bertambah. Apa yang kita percayai, itulah yang terjadi. Jika Anda percaya bahwa mencari uang itu sulit, sesulit menggali dengan jarum, maka itulah yang terjadi. Jika Anda percaya bahwa uang yang Anda dapatkan dengan susah payah itu akan habis demikian cepat, secepat air yang meresap ke dalam pasir, maka itulah juga yang akan terjadi. Namun, saya memilih untuk percaya kepada Tuhan bahwa saya hidup dalam anugerah Tuhan. Saya hidup di dalam berkat Tuhan. Saya hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Dan saya bisa mengelola uang saya dengan baik. Bahkan saya bisa melakukan investasi yang kelak akan memberikan hasil di kemudian hari. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda kebetulan memiliki teman yang punya masalah finansial karena sebuah cara pandang yang keliru, maka Anda bisa share video ini kepada teman Anda tadi, supaya teman Anda juga mengalami terobosan di dalam finansial.